Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala ahlil baiti wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor YN Syekh Nurjati, Pak Dr. Sarah, Bapak Dr. Ahmad Yani, sahabat saya Mbak Naila Farah, PSG LP2M, dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas undangan pada pagi hari ini untuk sama-sama berdiskusi pada kesempatan yang utama ini. Tentu saya harus meminta maaf terlebih dahulu karena keterlambatan mungkin menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Biasa seperti Pak Rektor juga mungkin dengan beragam kesibukan yang luar biasa dan merasa sangat terhormat pada hari ini saya disandingkan dengan Pak Rektor. Ini satu kehormatan yang luar biasa bagi saya pada pagi hari ini. Satu hal yang saya yakin beliau dengan kesibukan yang luar biasa tapi masih menyempatkan untuk berdiskusi secara ilmiah pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini itu berbicara tentang kosmologi perempuan dalam filsafat dan tasawuf. Ini tentu satu hal yang luar biasa yang sayangnya menurut saya kurang dielaborasi. Kaum muslimin misalnya atau studi-studi gender di kalangan aktivis Islam seringkali terjebak pada gagasan-gagasan dari pemikiran-pemikiran barat yang kadang mungkin ada banyak hal yang barangkali perlu kita kritisi ulang ya. Karena itu bahwa ini menjadi sesuatu yang menurut saya cukup mendasar untuk pada pagi hari ini kita melihat dari sudut yang berbeda. Paling tidak ada beberapa hal yang mengawali pembicaraan kita sebelum sampai pada pembicaraan dalam konteks kosmologi. Yang pertama, di dalam konteks filsafat maupun tasawuf, terutama filsafat Islam ya, dalam konteks filsafat Islam, dalam hikmah muta'aliyah, dan juga dalam konteks tasawuf falsafi, bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini merupakan manifestasi atau tajali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam disebut sebagai alam, itu merupakan alamah, kata Ibn Arabi, itu merupakan alamat yang mengadres kita pada dirinya. Hadis yang sangat terkenal di kalangan tasawuf, diskusi yang sangat terkenal di kalangan tasawuf, biasanya banyak dinukil ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an uraf fa khalaqtu khalqan likay yu'raf atau likay tu'raf, bahwa sesungguhnya aku adalah khazanah tersembunyi yang mencintai untuk dikenal sehingga aku ciptakanlah beragam ciptaan sehingga para ciptaan itu mengenali diriku. Dalam konteks proses kosmologi atau proses penciptaan yang ada di kalangan para arif, para sufi, filosofis, ini mereka menggambarkan, merepresentasikan bagaimana proses ini sebagai sebuah konsep yang disebut dengan proses tajalli. Dalam Muhyiddin Jami, seorang syarih dari karya Fususul Hikam Ibn Arabi, dia mengatakan, Daud berkata kepada Tuhan yang menampakkan diri, wahai engkau yang tidak miskin dan tidak membutuhkan apapun, apa hikmahnya engkau menciptakan seluruh makhluk? Inilah rahasia yang tak mampu dipahami makhluk manapun. Dia berkata, aku adalah khazanah penuh permata, tersembunyi dari pandangan ahli permata. Kulihat dalam diriku semua permata itu tampak perantara, dan ingin menunjukkannya di luar diriku, agar di luar tempat ini semua sifatku dapat dibedakan, sehingga semua dapat menemukan jalan menujuku, sehingga semua menyadari dirinya, sehingga semua menyadari selainnya. Aku ciptakan ahli permata, agar mereka menawarkan keindahan permata dan menampilkan bazar cinta. Melalui mereka akan terhiasi wajah-wajah yang cantik dan memabukkan para pecinta. Disitulah aku menampakkan diriku. Ini sebuah ekspresi yang menggambarkan bagaimana proses tajalli ilahi dalam seluruh bagian alam semesta ini. Bahwa alam semesta yang kita gambarkan juga di dalam Al-Quran, Tuhan menggambarkan sebagai tandanya, sebagai ayatnya, itu tidak lain merupakan manifestasi yang muncul dari dirinya. Nah, misalnya tasawuf, sebagian besar menggambarkan
seluruh proses dalam alam semesta penciptaan ini merupakan manifestasi dari dirinya. Karena itu misalnya dalam konteks ini kita mengenal misalnya ada Hadratul Khamsah atau martabat 7 tentang level-level yang terjadi pada alam semesta. Itu digambarkan sebagai hadrah atau martabat ya dalam terjemahan Burhan Puri menjadikan itu menjadi 7 martabat atau martabat 7, menggambarkan bahwa itu semua merupakan disebut hadrah karena dia merupakan kehadiran dirinya. Itu merupakan manifestasi dari dirinya. Segala sesuatu menyerupai dirinya, bagaimana tidak? Karena segala sesuatu berasal darinya. Karena semua keluar berbicara tentang keindahan cahayanya. Engkau keluar darinya karenanya dirimu akan berbicara tentangnya. Maka utusannya berkata, ini proses penggambaran segala sesuatu merupakan ekspresi dari dirinya. Dirinya ketika mempersepsi dia. Tasawuf, Ibnu Arabi menggambarkan sehingga memunculkan kemudian seluruh nama-nama itu. Walillahil asmaul husna. Sebagai proses di mana dirinya. Nama merupakan pencitraan terhadap zatnya. Karena dengan namanya dia dapat dikenali. Dan karena proses nama ini, nanti dalam proses kemudian dalam bicara Narabi ada yang disebut dengan nikah madam antara nama yang satu, itu proses yang disebut kemudian Ibnu Arabi sebagai nikahul asma. Nah, seluruh proses ini yang itu expose ya, bahwa bagaimana ciptalah beragam alam semesta dan sebagainya ini. Nah, karena itu bahwa wadah dari hakikat semesta ini tidak lain merupakan manifestasi dari nama-nama ilahi. Setiap nama tentu memunculkan manifestasi dirinya, karena hal tersebut menjadi tanda bagi keberadaan dirinya. Karena segala sesuatu dia namai sebagai ayat atau tanda. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fil anfusihim hatta yatabayyana lahum anahul haqqun, gitu kan. Al-Quran mengatakan bahwa saksikanlah, maka mereka menyaksikan seluruh tanda-tanda yang ada di ufuk maupun pada diri mereka, sehingga jelaslah bahwa dialah yang maha. Saya ingin, karena ini membicarakan. Nah, karena itu dalam kosmologi, baik pada filsafat maupun dalam tasawuf, bahwa proses dari segala proses penciptaan ini sebenarnya tidak lain adalah proses di mana Tuhan menampilkan dirinya. Dalam filsafat misalnya kita temukan juga tentang kaidah al-wahid. Al-wahid la yasduru anhu ilal wahid. Bahwa yang tunggal itu tidak akan pernah menampilkan kecuali ketunggalan juga semata. Jadi misalnya teori tentang emanasi, tentang akal 10 dalam filsafat, atau proses yang disebut dengan taskik al-wujud dalam konteks hikmah muta'aliyah. Pada hakikatnya merupakan kemunculan dari ketunggalan ini yang menampilkan dirinya sehingga tampillah kemudian tingkatan-tingkatan dari alam berikutnya. Mulai dari alam hahud, lahud, kemudian jabarut, malakut, dan sampai kemudian alam nasut. Itu semua adalah proses kemudian dirinya tampil pada setiap bagian tersebut. Dirinya merupakan kemudian atau seluruh bagian yang tampil ini tidak lain adalah penggambaran tentang dia. Walaupun tentu bukan dia, tidak ada seorang arif pun yang menyatakan bahwa bagian alam ini adalah dirinya. Ini semua merupakan manifestasi tentang dia. Nah, karena itu bahwa di sini saya gambarkan bagaimana dia menampilkan kemudian Ismul Jami, Allah menampilkan yang batin dan zahir, kemudian menampilkan beragam manifestasi, gitu kan? Bahwa setiap nama itu memunculkan manifestasi yang begitu beragamnya. Karena keragaman dari seluruh nama ini memunculkan juga keragaman beragam kemudian ciptaan-ciptaan. Di antara ciptaan yang paling mendasar dalam konteks bagaimana Tuhan ingin mengekspresikan ciptaannya yang paling meliputi keseluruhan bagian dari dirinya, maka dalam konteks inilah Tuhan menciptakan manusia. Jadi manusia dalam konteks filsafat atau tasawuf ini bukan sekedar makhluk yang sama dengan makhluk-makhluk yang lain ya. Karena itu misalnya bahwa pemanaan secara mantiki misalnya, walaupun itu digunakan juga mungkin di filsafat, tetapi bahwa itu adalah pemanaan yang paling dasar yang tentu tidak bisa mengekspresikan pemanaan tentang manusia secara utuh. Ketika dikatakan bahwa insan haywanun natiq, gitu kan, itu hanya pada pemanaan dalam pendefinisian dalam konteks mantiki, dalam konteks logika. Tetapi pemanaan manusia dalam konteks yang lebih utuh sebagai
manifestasi yang paling utama dari diri manusia dalam konteks alam semesta ini tidak cukup diwakili dengan definisi al-insan haywanun natik. Itu hanyalah bagian kecil dari pemanaan yang sangat zahir saja dari diri manusia. Bahkan misalnya salah seorang penulis barat ya, Alexis Carrel, menulis tentang manusia itu, dia menulis begini, bahwa manusia itu adalah makhluk spiritual yang terperangkap dalam alam material. Itu hal yang menarik. Penulis barat mengekspresikan dalam konteks pemanaan yang lebih jauh tentang manusia. Nah, dalam konteks filsafat atau tasawuf, manusia dimaknai sebagai makhluk yang merepresentasikan seluruh nama-nama ilahi itu. Karena itu misalnya ketika dalam proses penciptaan Adam, Al-Quran mengatakan wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami ajarkan, kami alimkan Adam itu dengan seluruh nama yang ada. Sebagian memaknai Adam adalah lokus bagi seluruh nama-nama ilahi, karena itu malaikat itu menjadi bagian. Jadi misalnya Jami dalam syarah Fusus Sulika menggambarkan bagaimana malaikat yang merupakan manifestasi dari nama yang sangat juz'i dari Tuhan, itu mampu memahami nama yang sifatnya jami Tuhan pada satu makhluk. Karena itu muncul pertanyaan dari malaikat itu. Karena ketidakpahamnya itu, kemudian mereka mengatakan, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Gitu. Kenapa? Karena kata Abdurrahman Jami bahwa malaikat itu walahul maqamul ma'lum. Mereka hanya menempati salah satu dari sisi nama Tuhan saja. Sementara manusia yang begitu luar biasa ini itu merupakan ekspresi dari keseluruhan bagian dari manifestasi diri Tuhan. Karena itu dalam hadis yang sangat terkenal dalam dunia tasawuf, dalam dunia irfan atau dunia filsafat dikatakan wa khalaqa Adam ala suratihi. Alam Adam itu Allah menciptakan Adam dalam rupa dirinya, dalam citra ilahi. Itu ada karyanya profesor kita, guru kita Yunasril Ali, menulis buku tentang citra ilahi. Bahkan dalam Insan Kamilnya Abdul Karim Chili, kita tidak menemukan di situ misalnya bagaimana pembahasan tentang pemaknaan insan kamil dan sebagainya, tapi kita menemukan bagaimana pembahasan pada setiap nama-nama ilahi yang termanifestasi dalam diri manusia. Itu kalau baca Al-Insan Kamil karya Al-Jili. An-Nasafi menulis juga tentang Al-Insanul Kamil, bagaimana proses manusia ini ciptakan sebagai citra ilahi itu. Allah telah memancarkan segala sesuatu melalui nama-namanya, akan tetapi tidak ada satu apapun yang menyerupai kemutlakan dirinya, karenanya lah dia ciptakan Adam. Jadi dalam konteks ini, hakikat Adam adalah hakikat rupa cermin baginya. Karena terhimpun di dalam diri Adam seluruh nama-namanya. Adam dalam konteks kalau kita baca karya-karya sufistik ya, misalnya ada karya Jaudi Amuli dalam bukunya, walaupun ditulis bahasa Persia, tapi sangat menarik sekali. Zan dar oyinaya jalal wal jamal. Dia katakan perempuan dalam cerminan jalal dan jamal Tuhan. Dan dalam karya itu, dia mengemukakan bahwa ketika Tuhan mengekspresikan Adam, dan juga dalam kitab Al-Insannya Tabatabai, nanti kita lihat bahwa bukanlah itu sebagai sosok laki-laki. Kenapa? Karena itu prototipe bagi manusia ketika Tuhan bercerita tentang Adam. Kenapa? Karena ala lillahi lahul khalqul wal amr. Proses itu dalam konteks itu adalah proses penciptaan di antara bainal alamul amri wal khalq. Ada alamul amr dan alamul khalq. Pada tingkat alam itu bukan dalam konteks terjadinya spesies yang memisahkan ada entitas laki-laki, ada entitas perempuan. Jadi ketika Tuhan dalam konteks proses penciptaan Adam, dalam konteks hakikat Adamnya, itu dalam konteks prototipe manusia yang meliputi laki-laki dan perempuan padanya. Jadi bahwa munculnya perempuan berikutnya, itu ketika dia sudah pada alamul khalaq. Proses di mana turunnya ini ke alamul khalaq menyebabkan terjadinya entitas yang berpasangan. Tapi pada prototipe awal kemanusiaannya, dalam hakikat keadamiahnya, itu bukan mewakili laki-laki dan mewakili perempuan, tapi mewakili prototipe, dia sebagai prototipe manusia yang padanya terhimpun seluruh nama-nama ilahi.
Khalifah adalah cerminan mutlak dirinya karena hanya pada cerminnya lah dia menyaksikan dirinya. Dan ketika Allah mengeluarkan dari Adam keturunannya, maka dia menyaksikan semua mereka pada dirinya. Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Mereka menjawab, betul, balas syahidna. Kami menyaksikan pada alamul itu, pada alamul amr itu tidak ada keterhijaban. Dan ini ada beragam pernyataan-pernyataan ya dari Al-Halaj misalnya saya gambarkan. Di sini juga saya gambarkan dari kutip dari Syami juga. Sungguh di luar kemampuan malaikat untuk memahami kelembutan ini. Kalau Adam diberikan jubah kehormatannya, mereka harus berbicara dengan keangkuhan dan kesombongan. Ya Allah, kami senantiasa bersedih memuji-Mu. Kami melantunkan pujian kepadamu. Kami membereskan segala sesuatu. Mengapa engkau mengaduk sebuah bentuk dari air dan tanah? Orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan banyak darah. Di sini di gerbangmu engkau punya makhluk yang paling mulia. Apa hikmah dalam menciptakan makhluk berkekurangan? Manakala engkau sudah memiliki sekuntum mawar, apa gunanya duri dan ranting? Manakala engkau sudah memiliki seekor burung elang, mengapa engkau membutuhkan seekor lalat? Kemudian Allah mengajari Adam nama-nama semuanya. Allah ajari Adam masing-masing dari semua nama ini. Dia beri pengertian tentang sifat-sifatnya. Kemudian dia berkata kepada para malaikat, sebutkan kepadaku nama-nama ini. Mereka semua tidak lagi berani bersikap angkuh dan sombong. Kami hanya mengetahui apa yang telah engkau ajarkan. Kami hanya memahami apa yang telah engkau berikan. Ciptaan kami adalah hasil karyamu. Pengetahuan dan visi kami hanyalah rahmatmu. Kemudian untuk kedua kali dia membuat seruan ini. Kali ini kepada Adam. Sebutkan nama-nama itu kepadaku. Atas perintah Allah, Adam berbicara dan menyebutkan nama-nama itu satu demi satu. Sebab bagi segala sesuatu, Adam adalah keseluruhan. Yang lainnya adalah bagian. Menarik bahwa Adam merupakan menyimpan pada diri Adam ini, mengumpulkan seluruh manifestasi diri Tuhan. Dalam perkataan Ali bin Abi Thalib mengatakan, la tazunnu annaka jirmun shaghir fa innaka alamun kabir. Jangan pernah mengira diri kamu dalam konteks prototipe sebagai manusia itu bukan sekedar tetesan debu, tapi pada dirimu itu seluruh alam raya ini tergabung padanya. Ini banyak, nanti silahkan dibacakan saja. Ya. Hampir mirip ya para arif menggambarkan proses penciptaan ini. Persis seperti malaikat di langit, maka begitu pula lah di kepala ada indera, penglihatan, pendengaran, pembau, dan perasa. Iblis mendapati bahwa tubuh Adam bagaikan bumi, rambut yang lebat seperti pepohonan, rambut yang pendek di sekujur tubuh bagaikan rumputan, urat-urat nadi bagaikan sungai-sungai, dan tulang-tulang bagaikan pegunungan. Persis seperti alam semesta ada 4 musim, musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Maka begitu pula lah dalam diri Adam ada 4 sifat, panas, dingin, basah, dan kering. Iblis menjelajahi semuanya ketika tiba di daerah tempat tersebut bagaikan altar di istana raja. Dan dia dapati hati bagaikan pavilion. Tak ada jalan masuk baginya. Maka iblis berkata, pastilah ini tempat Tuhan menyimpan rahasianya. Karena itu dalam hadis qudsi yang sangat terkenal, la yasa'ani sama'i wal ar walakin yasa'ani qalbul mu'min. Tidaklah meliputiku langitku maupun bumiku, tapi meliputiku adalah hati orang beriman. Ini ekspresi ya tentang proses penciptaan manusia. Nah, karena itu dalam konteks ini, dalam konteks proses penciptaan ini tidak ada perbedaan apapun dalam konteks entitas laki-laki dan perempuan. Dalam ala bainal khalqi wal amr. Kalau ada konteks proses bagaimana Tuhan memanifestasikan atau menciptakan makhluk yang bernama manusia di antara seluruh bagian makhluk. Jadi keseluruhan makhluk yang ada pada hakikatnya itu adalah tujuan Tuhan untuk menciptakan makhluk yang paling meliputi semuanya, yang tidak lain adalah manusia. Alam At-Taba'i dan kitab Al-Insan beliau menjelaskan proses penciptaan Adam di antara alam khalqi wal amr itu pada surah Al-A'raf ayat 54, dan tidak dalam jenis laki-laki atau perempuan. Jadi ketika Adam pada konteks adamiahnya itu tidak berbicara laki-laki maupun perempuan pada konteks itu, tapi berbicara dalam konteks dia sebagai apa? Sebagai manusia. Karenanya Adam dalam alam antara khalqi wal amr bukan Adam dalam sebagai laki-laki, akan tetapi sebagai prototipe manusia. Proses terciptanya dualitas ketika turun dari alamul amr ini kepada alamul khalq. Seperti digambarkan Al-Qur'an, walakum wala ba'tsukum illa kanafsi wahida innallaha sami'un basir. Bahwa Allah menciptakan membangkitkan kamu itu sebagai dari satu jiwa saja. Sebagaimana pada surah An-Nisa, ayat pertama itu Allah menciptakan bahwa minan nafsil wahidah, dari jiwa yang tunggal.
Jadi jiwa yang tunggal ini adalah prototipe dasar dari proses penciptaan manusia. Nah, ketika turun dalam konteks entitas laki-laki dan perempuan, terjadi proses pembicaraan dalam konteks ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya pada surah An-Nisa ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhannas, ittaqum rabbukal ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaalun bihil wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Biasanya ini para penceramah selalu membaca ayat ini biasanya kalau ada pernikahan gitu kan. Wahai manusia, bertakwalah pada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dari nafsul wahidah. Pembicaraan tentang nafsul wahidah ada pembicaraan panjang tentu saja konteks nafsul wahidah ini. Apakah nafsul wahidah ini adalah ketika Tuhan berbicara tentang nafsul wahidah, walaupun saya mengkritisi Amin al-Wadud ya ketika mengatakan nafsul wahidah itu menunjukkan ini genusnya sebagai genus feminin, bahkan dia menyimpulkan bahwa yang pertama diciptakan itu adalah Hawa. Tapi dalam konteks ini Tuhan tidak mengatakan dalam nafsul wahidah pada konteks ini dia sebagai ciptaan atau akal awal dalam konteks ini yang tidak memiliki genus laki-laki maupun perempuan. Dia adalah prototipe bagi semuanya. Dari situlah prototipe ini tertampil, baru dia turun pada tingkat berikutnya, barulah proses memunculkan proses yang disebut dengan laki-laki dan perempuan. Wa khalaqa minha zawjaha, dan nafsul wahidah ini terciptalah pasangan ini. Adam dan Hawa. Adam dalam konteks dia sebagai Adam yang menggambarkan entitas laki-laki dan Hawa yang menggambarkan entitas perempuan. Tapi setelah tahapan yang disebut dengan nafsul wahidah. Jadi pada awalnya itu tidak mengenal konteks itu. Nah, baru memunculkan beragam proses berikutnya. Nah, dan baru pada tahap itulah, pada tahap awal di mana Tuhan mengekspresikan dirinya, karena dirinya adalah hakikat ketunggalan, maka yang tampil pertama tidak lain adalah ketunggalan juga. Dari tingkat yang kedua ini, pada tingkat berikutnya barulah memunculkan beragam bentuk yang bersifat pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu kami ciptakan berpasangan-pasangan. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa, bahwa sungguhnya dia menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Ini setelah alamul khalaq kata para arif, para sufi ya. Jadi tidak pada tingkat amernya. Dari konteks ini, kenapa munculnya pasangan ini? Karena ini merupakan ekspresi, ini yang disebut dengan ta'ayyunat dalam konteks tasawuf, bahwa bagaimana Tuhan dengan sifat jalaliyah wal jamaliyahnya itu dari faidul aqdas kemudian memunculkan faidul muqaddas, emanasi paling suci, itu memunculkan ayanus sabitoh. Ini pembicaraan yang teknis pada konteks tasawuf filosofis, memunculkan ayanus sabitoh. Dari ayanus sabitoh ini beremanasi memunculkan yang disebut dengan ta'ayunat. Pada konteks ta'ayunat ini barulah entitas-entitas itu muncul. Ada blueprint dari proses awal itu yang di situ tidak mengenal laki-laki, pasangan, dan perempuan. Tapi dari konteks itu memunculkan ta'ayunat. Ini merupakan mazhar, manifestasi dari setiap nama-nama ilahi, sehingga memunculkanlah beragam pasangan-pasangan. Kenapa? Karena memang karakter dasar dari sifat atau nama Tuhan itu ada dua, yaitu apa? Jalal wa Jamal. Tuhan merefleksikan kesempurnaan secara berpasangan, dan hal tersebut merupakan refleksi dari kedua sifat utamanya, yaitu Jalal dan Jamal, keagungan dan keindahan. Dan kedua-duanya merupakan bagian dari kesempurnaan. Ketika keduanya bergabung, baru kesempurnaan mutlak itu terjadi. Nah, Tuhan juga menggambarkan bahwa dirinya wal awal wal akhir, wal zahir wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Bahwa dirinya yang awal dan akhir, zahir dan batin. Proses ekspresi Tuhan tentang bagaimana dualitas itu terjadi. Dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, dan maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Tuhan mengekspresikan dirinya dalam dua dimensi, zahir dan batin, awal dan akhir. Bagi sebagian misalnya para arif, seperti misalnya Faraghani, dalam syairnya itu dia menggambarkan bahwa batin dari hakikat zahiriyah ini itu adalah tergambarkan, termanifestasikan dalam femininitas perempuan. Sementara zahir itu merupakan manifestasi atau memanifestasikan zahirannya dalam wujud laki-laki. Batin adalah ruh yang halus, sedangkan zahir adalah raga yang kasar. Raga tak dapat berfungsi tanpa ruh, sedangkan ruh tak dapat berekspresi tanpa raga. Zahiriyah ilahiyah termanifestasi dalam diri laki-laki,
Karena itu kecenderungan laki-laki itu selalu pada hal-hal yang sifatnya zahiriyah. Sementara batiniah ilahiyah termanifestasikan dalam diri perempuan. Dan menariknya di sini pada pembahasan ini, Jaudi Amuli membahas dalam Zan dan Oina Jalal wal Jamal. Perempuan dalam cerminan Jalal dan Jamal. Bahwa dalam ekspresi batiniah, perempuan dalam konteks itu lebih cepat dalam berhubungan dengan Tuhan dibandingkan laki-laki. Karena itu kata Jaudi, doa-doa perempuan itu jauh lebih mustajab dari doa-doa laki-laki. Kenapa? Karena dimensi batiniahnya yang lebih mendominasi. Sementara laki-laki dimensi zohiriyahnya yang lebih mendominasi. Sehingga karena itu dalam perkataan nanti ada juga perkataan dari Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa aqlun nisa fi jamalihin wa jamalil rijal fi aqlihim. Keindahan akalnya perempuan itu pada keindahannya, pada jamaliyahnya, dan jamal keindahan pada laki-laki itu pada akalnya. Ini bukan penggambaran bahwa sayangnya ada yang memanai, ada aktivis gender memanai ini wah sangat merupakan pelecehan. Padahal pemanaan yang digambarkan itu bukan dalam konteks zahir. Ini bagaimana keindahan batiniah, jamaliyah, ilahiyah itu lebih termanifestasikan dalam bentuk femininitas karena dia gambaran dari jamaliyah. Sementara maskulinitas itu tergambarkan pada konteks laki-laki karena memang ini gambaran dari jalaliyahnya. Kenapa Jaudi Amuli mengatakan doa laki-laki itu lebih lambat? Karena laki-laki seringkali karena dominasi zahiriyah, dominasi rasionalitas pada dirinya, menyebabkan doanya lebih sifat zahiri. Sementara doa pada perempuan, karena mereka lebih dengan batiniahnya, ini bersifat lebih sirri, lebih batini dibandingkan dengan upaya laki-laki mengekspresikan perasaannya kepada Tuhan. Ya. Juga misalnya kita temukan dalam konteks tasawuf perbandingan laki-laki dan perempuan itu dalam kosmologi dengan gambaran langit dan bumi. Menurut akal langit adalah laki-laki dan bumi adalah wanita. Apa saja yang dicurahkan oleh yang satunya, yang lain pun menerimanya. Ini hubungan kosmologi antara laki-laki dan perempuan bagaikan hubungan langit dan bumi. Pengekspresian langit dan bumi sebagai pasangan yang tak terpisahkan. Mustahil kalau kita menyebut langit, misalnya itu tanpa menyebut bumi. Karena itu di dalam Al-Quran, Allah seringkali memasangkan keduanya. Misalnya Allah samawati wal ar, misalnya kan, Ahul mulkus samawati wal ar, bahwa dialah Tuhan langit dan bumi. Jadi pengekspresian kedua kata ini selalu dalam konteks berpasangan, zaujain ini. Kata langit digunakan dalam Al-Quran dalam bentuk tunggal 120 kali dan dalam bentuk jamak 190 kali. Kata bumi digunakan sebanyak 460 kali. Dan bumi dan langit dikemukakan bersamaan lebih dari 200 kali. Bagian dari segala sesuatu. Itu juga digunakan dalam arti angkasa, awan, hujan, dan karunia. Sebaliknya akar verbal dari kata art, ini Sachiko Murata ya, menggambarkan dalam Tao of Islam, berarti berusaha dan menghasilkan, membuahkan hasil, bersikap lembut, bersikap merendah, menyerah secara alamiah, terpanggil untuk berbuat baik. Karena itu dari bumi pada saat yang sama juga, Nasafi memahami pasangan langit dan bumi yang menunjukkan jenis hubungan tertentu yaitu memberi dan melimpahkan, menerima dan menampung limpahan. Jadi keduanya menjadi satu bagian. Tapi pada saat yang sama, langit juga mendapatkan dari bumi. Dalam konteks misalnya ketika air hujan, dia mendapatkan dari bumi dan menumpahkan kembali kepada bumi. Dan bumi menghasilkan, bumi merupakan rahim yang menyembunyikan seluruh perbendarahan yang bersifat rahasia, dan mengeluarkan segala kebaikan dan seluruh makhluk hidup darinya. Ini menarik. Karena itu ekspresi banyak kita temukan misalnya dalam karya-karya tasawuf menggambarkan ketika ekspresi perempuan digambarkan sebagai bumi, padanya kemudian tergandung seluruh perbendaraan, tapi dia menumbuhkan yang baik. Sehingga segala sesuatu bergantung kepadanya. Segala sesuatu menjadi hidup karena dirinya. Ini sesuatu yang sangat pengekspresian yang sangat menarik yang dicoba diinterpretasikan oleh para sufi ketika menggambarkan dalam konteks proses penciptaan langit dan bumi dalam konteks laki-laki dan perempuan. Dalam antropologisasi kosmos itu bagaimana kedua ini menjadi sebuah pasangan yang tidak terpisahan. Pada langit ada bumi, pada bumi ada langitnya. Tidak akan ada langit tanpa ada bumi dan tidak ada bumi tanpa ada langit. Keduanya pasangan yang tidak terpisahkan dan menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Bahwa apa yang hidup dari bumi ini tercurah dari langit sehingga bumi mengeluarkan kehidupan berikutnya dan kehidupan yang didapat dari langit berasal dari
bumi. Ini pengekspresian yang sangat luar biasa, sehingga pada banyak tempat kita menemukan digambarkan bumi itu sebagai rahim. Ya. Rahim, dan rahim itu disebut sebagai rahim karena rahmah Tuhan itu ada padanya. Karena itu kita makan, kita hidup dari bumi ini sebagai gambaran bagaimana rahmat itu muncul. Dan perempuan adalah gambaran dari rahmat itu sendiri. Ekspresi antara laki-laki dan perempuan menggambarkan hubungan yang tak terpisahkan, dan dari keduanya terhasilkan beragam jenis kehidupan. Pada keduanya Tuhan mengekspresikan dirinya, wa huwa lazi fis sama ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal hakimul alim. Dan ini menggambarkan, sekali lagi menegaskan kata para sufi bahwa Tuhan di langit, Tuhan di bumi, bukan berarti ada dua Tuhan, tapi bahwa unsur Tuhan itu pada keduanya. Atau Tuhan memanifestasikan dirinya pada keduanya, pada langit maupun pada bumi. Jadi pada jamaliyah ilahiyah itu tergambarkan pada konteks bumi, pada jalaliyah ilahiyah tergambarkan pada konteks langit. Langit mengekspresikan kelaki-lakian dan bumi mengekspresikan keperempuanan. Keduanya tidak mungkin terpisah dan keduanya terhubung satu dengan lain dalam hubungan yang sangat ekspresi yang sangat luar biasa. Juga demikian, misalnya Tuhan menggambarkan konteks ya atau konsep tentang kolam dan kemudian lembaran yang dituliskannya. Ini juga bagaimana misalnya kita temukan pada karya-karya tasawuf, pengekspresian bahwa kolam dan apa yang dituliskan ini sebagai akal universal, dengan akal pertama dengan jiwa universal, katanya nafsul kulli, akalul awal dengan nafsul kulli, inilah yang terjadi dalam konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nun wal qalam wa ma yasturun, nun demi pena dan apa yang dituliskan. Pena hanya dapat mengekspresi dirinya dengan buratan-buratannya melalui lembaran-lembaran. Dan tanpa keberadaan lembaran-lembaran ini, maka pena menjadi tidak bermakna. Tidak ada maknanya, tidak bisa apapun dituliskan kecuali dengan lembaran. Untuk menciptakan alam semesta, pena membutuhkan tempat dualitas dalam eksistensi spiritual. Dan tanpa dualitas, tak mungkin ada alam semesta fisikal yang bergantung menjadi pluralitas. Bahwa pluralitas dari pena ini termanifestasikan nanti atau tergambarkan, terekspresikan dalam apa? Dalam lembaran. Penanya satu, tapi kemudian dari lembaran itu kita mendapatkan beragam tulisan, beragam kata, beragam huruf, beragam makna dan sebagainya. Dan ini bagaimana akal pertama yang merupakan penggambaran laki-laki, lembaran itu sebagai nafsul kulli dalam konteks filsafat ya, jiwa universal. Yang keduanya merupakan satu ikatan dalam menampilkan keseluruhan bagian alam semesta. Jadi pada tataran kosmologi yang seperti ini kita melihat dengan sangat jelas bahwa tidak ada perbedaan kemuliaan apapun antara laki-laki dan perempuan. Jadi kedua-duanya saling menunjang satu dengan yang lain sebagai ekspresi kesempurnaan diri Tuhan. Jadi kenapa terjadi pernikahan? Pernikahan itu bukan cuma pernikahan, karena itu misalnya dalam konteks tadi saya singgung, misalnya Ibnu Arabi menjelaskan tentang nikahul asma. Ini menarik. Jadi bagaimana Jalal Jamal bertemu kemudian melahirkan nama-nama. Jadi pada tingkat nama-nama saja sudah terjadi pernikahan itu. Gitu. Jadi misalnya ada salah satu contoh misalnya, ada nama-nama yang selalu dipasangkan Tuhan. Samiul Basir, Hakimul Khabir. Ada lagi misalnya Al-Quran Rahmanur Rahim. Kemudian Alimul Ghafur Rahim. Itu nama-nama yang berpasangan, zaujain, yang menghasilkan nama-nama berikutnya. Jadi ketika nama Adil Tuhan, sebagai contoh, nama Adil Tuhan, bertemu dengan nama Ghafur Tuhan, jadi nama keadilan Tuhan, dengan nama ampunan Tuhan, melahirkan nama lain, Asy-Syafi', pemberi syafaat. Jadi nama pemberi syafaat ini, Asy-Syafi' ini, itu terlahir dari gabungan dua nama Adil Tuhan. Kalau Tuhan dengan keadilannya saja, muncul jalaliyah Tuhan ya, yang menghakimi, menuntut balas, dan sebagainya. Kalau Tuhan dengan ghafurnya saja, itu menampilkan maha ampun, maha kasih sayang, maha lemah lembut, dan seterusnya. Tapi gabungan keduanya, itulah yang melahirkan nama Asy-Syafi'. Nah, dari ekspresi tentang nikahul asma ini memunculkan pernikahan pada tingkat makhluk, pasangan-pasangan tingkat makhluk, dan menyatukan keduanya untuk mencapai kesempurnaannya. Jadi ketika jamaliyah pada diri perempuan
bergabung dengan jalaliyah pada diri laki-laki, maka muncullah kesempurnaan yang utuh pada keduanya. Jadi karena itu dalam konteks pernikahan di dalam Islam itu merupakan bagian dari jalan kesempurnaan. Justru pada Islam kalau kita temukan kehidupan ruhban, kehidupan yang selibat, yang menolak pernikahan, itu tidak akan membawa orang pada kesempurnaannya. Karena kesempurnaan hakiki adalah ketergabungan antara jalaliyah dan jamaliyah Tuhan ini. Itu dalam konteks hubungan ini. Nah, bagaimana kalau kita melihat ekspresi Tuhan dalam konteks perempuan? Perempuan gambaran seperti yang sudah saya isyaratkan merupakan manifestasi jamaliyah ilahi. Dalam hadis ini katakan, atau perkataan Ali bin Abi Thalib ini katakan bahwa aqlun nisa fi jamalihin wa jamalun rijal fi aqlihim. Bahwa ini ketika perempuan itu karena dominasi nama jamaliyahnya, justru keindahan, kesempurnaannya itu ketika dia mengekspresikan jamaliyahnya. Dan laki-laki itu akan menjadi sempurna dalam konteks kelakiannya ketika dia menampilkan jalaliyahnya. Bagaimana? Nah, kesempurnaan keduanya ketika tergabung di antara jamaliyah dan jalaliyah ini. Jadi bahwa pada satu sisi, apakah kemudian jamaliyah itu merupakan satu kekurangan? Tidak. Itu kesempurnaan juga. Jadi karena itu kalau dalam konteks kosmologi ini tidak ada persoalan antara laki-laki dan perempuan, masing-masing merupakan manifestasi dari nama Tuhan. Dan bahkan ini kalau kita lihat konsep pada tasawuf, justru Tuhan mengawali proses penciptaan dengan nama jamalnya, bukan dengan nama jalalnya. Ayat ini kata Ibn Arabi, awidullah awidur rahman ayyamu tad'u falahul asmaul husna. Kamu panggil Allah atau kamu panggil Ar-Rahman. Jadi pada tingkat nama Ar-Rahman sebagai nama yang merupakan ekspresi dari jamaliyah ilahi, ini nama awal setelah Ismul Jami Allah. Jadi ketika dalam konteks Ismul Jami Allah adalah Ismul Jami yang di situ mengumpulkan seluruh nama padanya. Ini yang nama yang awal muncul itu nama Ar-Rahman Tuhan. Nama jamalnya Tuhan, Ar-Rahman. Bahkan dalam sabakat rahmatuhu ghadaba. Rahman Tuhan itu mendahului ghadabnya. Rahman Tuhan, jamal Tuhan itu mendahului justru jalalnya. Bahkan dalam setiap jalal pasti ada jamalnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Bahwa rahmatku meliputi segala sesuatu, kata Tuhan. Ini mengekspresikan kalau konteks Ibn Arabi pada Fususul Hikam bisa kita baca bagaimana sebenarnya justru jamaliyah ini yang meliputi jalaliyah. Justru perempuan itu yang menghadirkan keseluruhan bagian dari yang ada ini. Kenapa dalam konteks yang seperti itu? Karena justru nama jamaliyah itu merupakan asrar atau sirun dari segala sesuatu. Apakah dalam konteks ini, kalau kita bahas dalam konteks Islam, bahwa kemuliaan derajat diri seseorang bukan karena jalal atau jamalnya, tapi bagaimana dia menyempurnakan dirinya. Proses rujuk ilallah, proses penyempurnaan diri manusia ini, dia bisa mencapai derajat apapun bagi siapapun, baik melalui jalal atau melalui jamal. Tetapi pada konteks jamaliyah, dia akan jauh lebih cepat. Karena itu di dalam personifikasi Al-Quran, misalnya Tuhan mengekspresikan atau mempersonifikasikan misalnya siapa? Maryam. Bagaimana Maryam muqaddas, Maryam yang suci itu, innalastafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Tuhan mengatakan kami memilih dirimu, mensucikan kamu dan memilihmu atas seluruh perempuan yang ada. Sebagai satu prototipe yang digambarkan Al-Quran yang mencapai derajat yang sangat luar biasa. Nah, jamaliyah ilahi termanifestasikan pada diri perempuan, karenanya femininitas pada diri perempuan berakal dari jamaliyah ini. Karena jamaliyah merupakan hakikat batin ilahi, maka aspek batinnya pada diri perempuan menjadi lebih mendominasi. Dan melalui aspek inilah dirinya dapat lebih cepat terhubung secara ruhaniah. Personifikasi Al-Quran terhadap sosok Maryam yang dengan kesucian dan ketersembunyian dirinya dalam mihrab, mengantarkannya sampai pada derajat ruhaniah yang tinggi. Dan darinya juga melahirkan sosok mulia Isa Al-Masih. Hal yang menarik, bahwa jamaliyah bisa melahirkan jalaliyah, tapi jalaliyah tidak bisa melahirkan jamaliyah. Dari Rahman Tuhan ini melahirkan jalaliyah, tapi dari jalaliyah tidak mungkin melahirkan jamaliyah. Ini satu hal yang sangat luar biasa, aspek yang sangat luar biasa pada personifikasi diri perempuan dalam konteks tasawuf. Demikian juga misalnya dalam Islam ada sosok seperti Fatimah Zahra yang merepresentasikan
Nabi mengatakan bahwa setiap aku mencium Fatimah, aku mencium wewangian surga. Ini sebagai ekspresi bahwa bagaimana gambaran keindahan batiniah itu muncul pada diri Fatimah ini sebagai personifikasi diri perempuan yang sangat luar biasa. Karena itu, bagaimana perempuan kemudian dari Fatimah juga melahirkan Ahlul Bait yang sangat luar biasa mulia. Ini satu penggambaran. Karena itulah bahwa dalam konteks ini sekali lagi mungkin sedikit ya sebagai bagian dari pengantar dari diskusi kita. Karena itu misalnya kalau kita lacak di dalam Al-Qur'an sendiri, ketika perempuan dimaknai dalam konsep misalnya sebagai kata ini kalau kita bahas lebih jauh, itu bukan cuma mengekspresikan bahwa dia seorang ibu, tapi memiliki makna yang begitu banyak. Ummul Quran, bahkan ini Lauhul Mahfuz juga dimaknai sebagai ummul kitab, bahkan tempat rujuk juga, tempat kembalinya segala sesuatu dikembalikan dengan kata Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya. Kata dimaknai sebagai tempat rujuk. Jadi rujuknya segala sesuatu ini melalui diri perempuan. Karena dia sebagai manifestasi dari Jamaliyah, dari rahasia ilahiyah yang muncul dalam personifikasi dalam wujud perempuan. Karena itu satu hal yang sangat luar biasa kalau kita melihat dalam konsep di tasawuf, bagaimana kedudukan perempuan menjadi sebuah kedudukan yang sangat tinggi. Ekspresi-ekspresi tentang perempuan itu seringkali, nah ini yang saya temui juga, sayangnya banyak penafsiran yang salah terhadap Jalaluddin Rumi ketika berbicara tentang perempuan. Rumi mengekspresikan perempuan sebagai jalan ruhannya menuju Tuhan. Ada saya dengar misalnya bagaimana itu Rumi menggambarkan tentang posisi perempuan laki-laki ya, yang Rumi mengekspresikan perempuan itu sebagai tarikah ilahiyah. Karena itu dalam karya-karya tasawuf banyak kita gambarkan bagaimana ekspresi-ekspresi tentang perempuan sebagai bagian batiniah dalam menuju Tuhan. Ini mungkin pengantar pada diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan ini bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.